Hai, halo amigos. Stefan Octavia di sini dan kamu lagi dengerin YCS Podcast. Yuk cerita bersama Smada edisi Jagongan bareng Ketos Mada. Nah, ngomong-ngomong, di sebelahku udah hadir Ketos atau Ketua OSIS dari SMA Negeri 2 Blitar nih. Halo Alan. Halo Stefani. Kok seneng banget? Ya dong, senang soalnya hari ini bisa jagoan bareng sama Stefani, sama amigos yang ada di rumah. Emang ya? Emang ya? Ya iyalah. Oke. Oh iya, kita sapa dulu dong amigos. Gimana nih sapaannya? Halo amigos. Gitu. Oke, siap. 1, 2, 3. Halo amigos. Gimana nih kabarnya amigos? Sehat gak? Semoga sehat ya. Nah, kali ini aku bakal ngobrolin santai tentang kehidupan Ketos Mada nih. Yang katanya sih habis dari Surabaya, teman-teman. Itu kayak padat banget gak sih jadwalnya? Nah, langsung saja nih, Alan. Kenapa sih kok bisa sekolah di SMA 2? Motivasinya tuh seperti apa? Oke. Kalau ngomongin kenapa sih milih SMA 2? Teman-teman atau amigosku nih, kalau dulu kalian pernah mendengar yang penjelasan dari Bu Endah selaku kepala sekolah kita, itu di SMA Negeri 2 Blitar ada akselerasi atau SKS kelas 2 tahun. Nah, salah satu motivasi aku itu untuk masuk di SMA Negeri 2 Blitar itu untuk mendapatkan kelas itu. Tapi ada faktor lain juga sih yang membuat aku motivasi untuk masuk sekolah di sini. Antara lain karena aku melihat SMA Negeri 2 Blitar ini kan sudah sekolah adiwiyata. Dan kebetulan waktu SMP itu juga sekolah adiwiyata, dan ketika aku bersekolah di sekolah adiwiyata itu merasa bahwa diriku itu terbentuk karakternya untuk cinta kepada lingkungan dan juga rajin menjaga kebersihan. Jadi aku pengen karakter yang sudah terbentuk waktu SMP itu terulang kembali di SMA agar aku itu lebih cinta lingkungan, lebih peduli lingkungan seperti itu. Terus selain itu, karena SMA Negeri 2 Blitar ini kan juga menerapkan gerakan literasi sekolah. Nah, di gerakan literasi sekolah itu kan 15 menit sebelum pembelajaran kita harus literasi yang non pembelajaran. Nah, fun fact nih ya Van, jadi sebelum aku masuk ke SMA Negeri 2 Blitar ini, itu aku nggak mau membaca buku selain pelajaran. Tapi setelah aku masuk di SMA Negeri 2 Blitar ini, aku makin suka, makin sering beli buku-buku yang non pembelajaran, dan biasanya itu 1 tahun itu sudah habis 3 buku yang non pembelajaran. Jadi kayak membuat aku tuh cinta membaca gitu loh setelah masuk di Semada. Dan itu merubah pola pikir aku bahwa selain buku pembelajaran itu juga bisa menambah ilmu untukku seperti itu kurang lebih gambaran motivasi aku untuk memilih SMA Negeri 2 Blitar sebagai sekolahku di masa putih abu-abu seperti itu. Kira-kira udah berapa buku sih koleksinya Alan? Kalau ngomongin koleksi selama di sekolah ini ya kayaknya itu sudah restock buku itu ada 10 deh kayaknya itu. Waduh, boleh dong spill satu yang favorit gitu. Oke, Yang rekomen buat amigos nih, biar oke. semangat literasi. Ada nih yang aku suka itu, bicara itu ada seninya. Nah itu aku suka banget membacanya karena dari situ aku tahu gimana sih cara berbicara, cara public speaking yang baik seperti itu, yang bisa aku praktekkan contohnya di podcast kali ini seperti itu. Waduh, keren. Kira-kira latar belakangnya ikutin organisasi apa di Semada? Oke, kalau di Semada aku itu awalnya ikut OSIS waktu kelas 10, ikut OSIS. Terus juga pernah nih waktu kelas 10 itu pencalonan sebagai wakil ketua OSIS. Tapi ternyata waktu itu belum rezeki. Terus akhirnya masuk ke Sekbid 8, Sekbid seni. Terus habis itu berkembang di OSIS. Terus bulan Juli 2023 ya, 2023
Juli 2023. Nah, ketika bulan Juli 2023 itu aku mendapatkan pengalaman baru. Ya mungkin itu salah satu bekal yang aku dapatkan di OSIS, itu bisa diamani sebagai duta restoratif justice di kejaksaan. Dan itu aku juga bertemu teman-teman baru yang saat itu menjadi finalis, yang aku bisa berkumpul bersama, terus akhirnya bisa sharing seperti itu. Terus habis itu, setelah itu lanjut lagi meneruskan kiprahku di Osmada, di OSIS SMA Negeri 2 Blitar. Dan alhamdulillah pada bulan September 2023 itu aku diamanai sebagai ketua OSIS SMA Negeri 2 Blitar angkatan 2023-2024. Nah, terus setelah itu tetap berlanjut lagi nih pada bulan November. Bulan November 2023, di situ aku juga ikut sebuah ajang pemilihan duta, yaitu duta generasi berencana atau duta genre, biasanya kita familiarnya ya, duta genre Kota Blitar tahun 2023. Dan alhamdulillah aku juga menyabet dan diamanai sebagai juara satu putra duta genre Kota Blitar tahun 2023. Dan di situ juga aku bertemu lagi dengan orang-orang insan genre, baik itu dari duta, PIKR, dari Saka Kencana, yang itu membangun organisasi baru untukku yang pastinya bermanfaat buat diriku. Lalu lanjut lagi di bulan Januari 2024, masih kemarin nih ya, masih anget-angetnya, itu aku gabung lagi ke dalam HIMO atau Himpunan Musyawarah OSIS, yang itu isinya adalah ketua OSIS Kota Blitar. Tapi kalau di Blitar ini gabungan, jadi ada kota dan kabupaten yang biasa kita sebut HIMO Blitar Raya. Tapi aku di sini ikutnya HIMO Kota Blitar. Nah, terus di situ juga alhamdulillah aku diamanai sebagai ketua HIMO Kota Blitar Gen kelima. Nah, gak cukup hanya di situ saja. Ternyata setelah gabung ke HIMO itu, menjadi ketua HIMO, itu mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Jawa Timur, yang waktu itu pada bulan Januari juga, kalau nggak salah itu di Batu, di Hotel Purnama, itu melaksanakan reorganisasi dan rapat koordinasi HIMO SMA Jawa Timur. Jadi di situ aku bertemu dengan ketua HIMO dari kota dan kabupaten yang ada di Jawa Timur, seperti itu. Terus juga masih barusan banget bulan Februari kemarin, itu aku juga sama teman-teman HIMO lagi, teman HIMO SMA itu berkumpul di STTAL untuk melaksanakan pelatihan Smart Leadership. Jadi di situ itu kita dilatih bareng-bareng HIMO SMA itu kayak didiklat gitu, diklat ketua OSIS SMA Jawa Timur, seperti itu. Respect Kapten. Respect. Lan, pusing nggak Lan? Ya, terus itu tadi. Oke. Terus itu tadi. Kalau ngomongin pusing ya, sebenarnya dibilang pusing itu nggak terlalu. Soalnya kita itu boleh sih mikir banyak program kerja dari organisasi-organisasi yang aku ikuti tadi, tapi kita itu tidak boleh memforsir diri. Jadi ketika pikir itu sudah terasa berat, sudah terasa lelah, kita juga harus menurunkan pikiran kita, yang kita itu biar nggak sampai kebablasan, nggak sampai stres gitu. Jadi kita tetap butuh healing lah, ibaratnya butuh healing. Jadi kalau ibaratnya dibilang pusing, itu ya pusing, tapi aku selalu menurunkan pikiran biar nggak terlalu pusing-pusing dan nggak terlalu stres. Karena kita itu sebagai ketua pun juga punya teman-teman, punya anggota yang banyak, dan itu kita bagi pikiran kita untuk bisa bekerja sama, bisa berkoordinasi bersama, bisa ngobrol bareng untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi salah satu yang menurunkan pikiran itu juga karena bisa berkoordinasi bersama anggota dan teman-teman. Oke. Terus alasan join OSIS tuh kenapa lagi? Kan dulu sempat tuh jelasin kalau awalnya nggak pengen ikut OSIS pas itu kegiatan itu. Ya. Itu kenapa? Boleh dong diceritain? Kenapa sih join OSIS? Karena
kebetulan aku itu di SMP sudah jadi anak OSIS dan alhamdulillah juga menjabat sebagai ketua. Tetapi setelah aku masuk SMA ini ya, masuk SMA, terus waktu awal-awal masuk itu aku ngerasa kayak kosong gitu loh. Yang biasanya aku selalu setelah pulang sekolah mampir ke Sibuk. ruang OSIS, ada kerjaan seperti itu. Tapi kok di SMA ini kok kayak ngerasa kosong gitu. Terus pengen nambah pengalaman. Habis itu juga ketika di SMA ini aku tahu bahwa ketua OSIS itu ada jalur buat masuk perguruan tinggi. Nah, dari situ aku semakin termotivasi untuk ikut OSIS ya, untuk mengisi waktu luangku, untuk menambah portofolio diriku ya yang pastinya. Terus juga nanti Oke. Nanti menentukan. iya, nanti Terus juga nanti terus juga nantinya pasti untuk menambah pengalamanku ketika aku di SMA ini. oke, ngomong-ngomong OSIS ya. BPH-nya tuh cewek semua nih. Cowok sendiri. Pusing gak sih, Lan? Kan kayak cewek, 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 cowok, cewek, cewek, cewek. Oke, karena di sini BPH-nya cewek semua. Mana bokem semua. Bokem adalah bocil kematian. Kalau dibilang pusing sih enggak ya, tapi memang sih kayak kita itu harus ngertiin egonya cewek. Iya sih. Jadi kita itu harus menurunkan ego biar teman-teman itu juga bisa nyaman dengan kita, bisa nyaman walaupun mungkin beda kayak moodnya, terus beda kesukaannya kayak gitu. Tapi kita harus menurunkan ego untuk kita tetap bisa bersatu, untuk bisa berkoordinasi, bisa ngobrol bareng yang nyambung itu seperti apa. Jadi kita itu harus menyesuaikan diri biar kita nggak pusing-pusing banget, biar nggak kita ngerjain sendiri tapi BPH itu juga bisa terlibat seperti itu. Oke, jadi itu amigos, Alan ini ketos, cuman BPH-nya tuh cewek semua. Jadi tuh kayak apa ya, satu-satunya cowok gitu loh di BPH gitu. Nah, terus kan itu membagi waktunya gimana tuh Alan tadi? Yang kegiatan sepadet itu belum lagi ya namanya ketos di sekolah pasti dicariin kan tiap hari. Itu gimana bagi waktunya? Oke, kalau mungkin ini bisa jadi tips and trick ya, Boleh. tips and trick Tips membagi and trick buat waktu. caketos 2024. Oke, untuk tips and trick dari aku, yang pertama pasti kita buat skala prioritas. Skala prioritas mana yang kita dahulukan, mana yang penting untuk kita, dan kita lihat apakah kita ada penggantinya ketika kita meninggalkan acara atau event tersebut untuk kegiatan yang lain seperti itu. Jadi kita lihat skala prioritas terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu jangan menunda-nunda. Itu dari aku. Jadi kalau semisal ada tanggal kosong nih, yuk gasin garap sesuatu, atau yuk gasin kita prokernya di tanggal itu, karena takutnya nih tiba-tiba ada waktu yang berbarengan. Jadi kalau ada tanggal yang benar-benar kosong itu dimanfaatkan dengan baik dan jangan menunda-nunda. Lalu yang ketiga itu kalau dari aku, jangan memforsir diri terlalu berlebihan. Jadi ketika kita sudah merasa sudah lelah karena keseharian kita atau kegiatan kita, kita juga istirahat. Karena semakin kita diforsir itu nanti kita capek, terus akhirnya sakit, akhirnya tugas ataupun event yang harus kita laksanakan itu mundur karena kita sedang sakit seperti itu. Jadi kita juga harus memikirkan kesehatan kita dengan tidak terlalu memforsir diri kita seperti itu. Nah, terus kira-kira kan OSIS ya. OSIS itu kan identik sama kata babu. Nah, telan boleh lawan belain biar OSIS gak dikatain babu. Manfaat yang didapat dari OSIS itu apa? Spill. Oke, kalau ngomongin manfaat join OSIS ya teman-teman, ada banyak sekali manfaatnya. Salah satunya itu
yang sudah saya sebutkan tadi, Oke, boleh. yaitu join Himo. Nah, aku mau cerita nih ke teman-teman kalau aku join Himo itu aku dapat pengalaman baru yang sangat menyenangkan karena bisa bertemu dengan ketua OSIS kalau di kota yang ketemu ketua OSIS yang sekolahnya di kota, ataupun ketika di Himo Jawa Timur ketemu ketua OSIS perwakilan kota atau kabupaten yang ada di Jawa Timur. Jadi itu kayak membanggakan gitu loh, kayak wah ternyata aku bisa di posisi ini kayak gitu. Waduh, dapat pin baru. Pin Itu ada ceritanya lagi tuh. pin apa tuh yang di kanan? Pin apa tuh, amigos? Oke, nanti bakal kita bahas mungkin ini. Oke. Terus fun fact aja ini, ketika aku waktu ikut reorganisasi Himo di Jawa Timur waktu itu di Batu itu, aku juga dapat kesempatan untuk liburan gratis. Waduh, kemana tuh? Liburan gratis ke Jatipak 3. Sama dari Blitar, sama berangkat sama. Dari Blitar berangkat sama banyak teman-teman lah. Iya, yang dari Blitar. Mohon izin ya teman-temanku, ada Ratu, ada Niko, ada Dimas waktu itu Oh, berangkat ya, yang dari kota berarti Alan sama Ratu. Rato ya. Boleh lah. Oke, jadi Alan tuh ketua Himo di Blitar. Di kota lebih tepatnya di kota. Oh, di kota Blitar. Terus si Ratunya ini yang mewakili di Jawa Timur. Ya, betul. Boleh lah. Lanjut gak nih ceritanya? Lanjut. Oke, jadi liburan itu salah satu manfaat yang aku dapatkan ya. Terus habis itu ada juga nih dapetin. Oke. Ini dapetin ketika aku mengikuti Smart Leadership di STTAL. Boleh dong di Zoom. Waduh. Di Zoom biar amigos tuh tahu pinnya tuh kayak gimana gitu. Nah, ini. Jadi ini pin yang aku dapatkan ketika aku mengikuti Smart Leadership di STTAL. Jadi itu ya sebuah kebanggaan sih pastinya bisa ikut pelatihan di sana, bisa mengetahui kayak kehidupan di dunia taruna, di dunia militer itu seperti apa, yang pastinya itu menambah pengalaman baru untukku. Terus selain itu kalau dibilang OSIS babu itu enggak banget sih menurutku, karena ketika aku bergabung di OSIS SMA ini aku bisa berkreasi, karena di SMA ini kan kebanyakan siswa ya yang mengerjakan atau yang mengelola. Jadi di sini tuh aku bisa berkreasi, ketika aku punya ide ini bisa aku kerjakan di event atau di broker ini seperti itu. Jadi mengatih pola pikir kita untuk berpikir kreatif juga. Jadi tidak hanya disuruh-suruh, tapi kita juga bisa berkreasi, kita bisa membuat inovasi baru yang itu tentunya bisa melatih diri kita, yang juga bisa banyak benefit untuk kita, dan tidak ada salahnya untuk kita join ke OSIS karena itu merupakan media untuk kita, wadah untuk kita berkembang seperti itu. Nah, gimana nih amigos? Buat para adik-adik juga yang mau daftar ke SMA 2, dari Kak Alan ini udah jelasin banyak manfaat yang dia dapetin ketika dia tuh join organisasi. Bahkan OSISnya di sekolah ini juga bisa berkembang di luar sekolah loh. Nah, jangan lupa ya daftar di SMA 2 dan kami tunggu loh di Osmada. Nah, Alan spill dong pesan-pesan buat teman-teman nih yang masih SMP, yang mungkin bahkan masih kelas 10 nih di SMA 2, biar join OSIS gitu. Karena kan OSIS tuh banyak manfaatnya sebetulnya kalau kita udah nyemplung tuh pasti kita udah tahu kan gimana manfaatnya. Orang kan kalau belum nyemplung, gimana sih, kalau belum bener-bener nyebur lah, dia kan belum tahu dasarnya seperti apa, atmosfernya seperti apa gitu. Silahkan. Oke, pesan-pesan ya nih buat adik-adik atau mungkin calon siswa semada. Wow. Calon siswa semada nih, jangan lupa untuk join organisasi, entah apapun itu organisasinya, gak hanya OSIS tapi yang lain-lain pun.
ada PASDI, ada PNR, ada pramuka, terus mungkin organisasi di luar sekolah, jangan lupa join. Karena apa? Ketika kita mempunyai kesempatan untuk bergabung ke dalam organisasi itu diambil, karena kita nggak tahu kesempatan yang kita dapatkan itu berapa kali. Seperti itu. Takutnya ketika kita menolak, ntar dulu join OSIS, nunggu waktu kelas 11, takutnya ketika kita kelas 11 ternyata belum rezeki, belum lolos. Jadi ketika ada kesempatan kita coba terlebih dahulu, gagal masuk gak apa-apa, yang penting kita sudah mencoba, karena melalui tahapan-tahapan seleksi itu kita pasti mendapatkan manfaat dan pengalaman baru yang bisa melatih diri kita untuk lebih baik ke depannya. Terus manfaatnya join OSIS atau organisasi itu banyak sekali. Ada menambah relasi, menambah pengalaman, menambah portofolio, bahkan bisa sebagai wadah untuk kita berkembang dan berprestasi. Jadi untuk teman-teman jangan lupa join ke organisasi, karena organisasi itu gimana ya, buat hidup lebih berwarna, buat hidup itu kayak lebih banyak cerita gitu loh. Betul. Katanya ada muda berkelana, tua bercerita. Nah, salah satu cara kita berkelana itu di organisasi ketika kita masih muda. Seperti itu sih Stefani, dari kalau dari aku pesan-pesan untuk teman-teman semua yang belum join organisasi. Oke, jadi gimana nih amigos? Udah dapat cerita dari Alan dengan sejuta kesibukannya. Nah, oke teman-teman, sekian edisi Jare Ketosmada. Karena waktunya juga udah lumayan lama sih dalam waktu podcast juga, dan pastinya Alan ini juga akan ada kesibukan yang lain. Tapi sebelum aku tutup, ini apa Alan? Ini apa ya yang di belakang iPad ini? Jadi dia tuh membawa sesuatu teman-teman. Apa nih? Boleh dong di spill satu-satu. Oke, sebelum ditutup, kan udah bawa. Iya. Monggo. Jadi ini aku bawa karena ini sebagai bukti ya teman-teman. Kalau aku tuh nggak hanya bercerita, tapi ada buktinya. Takut banget. Takut banget. Oke, mohon izin ya. Widih. Ini ada waktu jadi duta restoratif justice Kejaksaan Negeri kita. Flexing time. Oke. Terus? Bentar. Nah, ini adalah selempang yang aku dapatkan bulan September 2023 kemarin, yaitu diamanai sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Blitar. Keren. Sudah, apa lagi? Lagi. Ada dua nih. Masih ada dua ya? Masih ada. Ya, masih ada. Maaf. Masih ada banyak ya ini. Katanya nih amigos, ini tuh selempang yang didapatkan di SMA. Iya. Jadi SD, SMP tuh ada tapi nggak dibawa. Iya, karena ini kan Jare Ketosmada, Nah, jagongan iya. bareng Ketosmada. Nanti kalau yang dulu-dulu nggak cuma Ketosmada aja ini. Waduh. Apa nih? Juara 1 putra Duta Gede Kota Blitar. Jadi ini selempang yang aku dapatkan ketika pemilihan Duta Generasi Berencana Kota Blitar. OTW Smada sejuta duta. Amin. Oh iya, fun fact, aku ikut ini ketika persiapan Disnatalis ke-39 bulan November tanggal 20 ke atas itu DN, tanggal 13 aku grand final itu. Jadi kayak pikirannya itu ada dua, ada di sekolah, ada juga di Duta Gede. Bahkan ketika malamnya final, saya siangnya rapat Disnatalis bersama kelas 12. Oke, yang terakhir nih. Masih ada ini juga di skillnya. Iya, apa ini? Oke. Oh, ini yang menemani si itu tadi ya. Ya, ini yang bersama-sama dari Kota Blitar dan Kabupaten Blitar untuk membawa nama baik Himu Blitar Raya ke Jawa Timur. Yaitu sebagai pengurus Himu Blitar Raya yang saat ini saya menjabat sebagai Ketua Gen 5. Keren. Kalau Pinya nggak usah ya, Pinya tadi Gak usah, udah ya. Pengurus Himo, jadi dia kemana-mana tuh mendampingi anggotanya sebagai delegasi. Kayak lagu
selamanya Kiu, kita. kiu. Ayo nyanyi loh, kan ini bisa nyanyi loh amigos. Selamanya kita Akan bersama. Oke amigos, sekian edisi Jagongan bareng Ketosmada. Jangan lupa klik subscribe, comment, share, and like supaya nggak ketinggalan edisi-edisi Jarep YCS Podcast yang terbaru nih. Aku Stefani Octavia pamit undur diri. Dadah.